Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita akan memasuki materi konsentrasi larutan. Nah, sebelum memasuki ke materi, sebaiknya kita berdoa dulu supaya apa yang disampaikan nanti dapat diterima dan dipahami. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum memasuki ke materi, di sini akan dibacakan terlebih dahulu, yaitu mengenai kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran dari materi konsentrasi larutan. Di mana kompetensi dasar yaitu yang pertama, menerapkan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Yang kedua yaitu menggunakan hukum-hukum dasar kimia dalam perhitungan kimia. Kemudian, adapun indikator yang harus dicapai dalam kompetensi dasar. Yang pertama yaitu menentukan persen massa dan persen volume. Yang kedua, menentukan kemolaran dan kemolaran suatu larutan, serta dapat menentukan fraksi mol pelarut dan zat terlarut. Nah, adapun tujuan pembelajaran dari materi konsentrasi ini, yang pertama yaitu melalui telaah materi dan diskusi di Google Classroom serta WA, serta didik dapat menganalisis data pada LKPD untuk menentukan persen massa dan persen volume dengan tepat. Yang kedua, melalui telaah materi dan diskusi di Google Classroom atau WA, serta didik dapat menganalisis data pada LKPD untuk menentukan kemolaran dan kemolaran suatu larutan dengan tepat. Serta yang terakhir yaitu melalui telaah materi dan diskusi di Google Classroom atau WA, serta didik dapat menganalisis data pada LKPD untuk menentukan fraksi mol pelarut dan zat terlarut dengan tepat. Nah, jadi pada hari ini kita akan memasuki ke materi konsentrasi larutan. Nah, nanti pada penjelasan materi akan dibagi kelompok yang dimana nantinya akan ditayangkan suatu video percobaan. Nah, nanti di dalam diskusi kelompok tersebut akan diberikan tugas yaitu menghitung molaritas, menghitung pengenceran, dan dapat menyimpulkan dari hasil menonton video yang telah ditayangkan nanti. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai konsentrasi larutan. Apakah PPT-nya sudah terlihat? Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai konsentrasi larutan, di mana
Konsentrasi larutan ini merupakan atau besaran yang menunjukkan kepekatan suatu larutan melalui perbandingan antara pelarut dan zat terlarut. Biasanya pelarut yang digunakan itu adalah Aquades. Nah, jika zat pelarutnya ini terlalu banyak, maka larutan yang dibentuk ini memiliki konsentrasi tinggi atau pekat. Namun sebaliknya, jika zat terlarutnya ini sedikit, larutan yang dibentuk memiliki konsentrasi rendah atau encer. Kemudian, larutan ini merupakan campuran yang membentuk satu fasa yang punya sifat dan komposisi yang sama antara satu bagian dengan bagian lainnya. Nah, ini disebut dengan campuran homogen. Ada juga campuran heterogen, yaitu campuran yang membentuk dua fasa. Jadi contoh dari campuran homogen ini yaitu adalah air gula dan alkohol dalam air yang hanya membentuk satu fasa. Sedangkan campuran heterogen ini contohnya itu adalah campuran yang membentuk dua fasa seperti air susu dan air kopi. Larutan sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu solvent atau pelarut yang jumlahnya banyak, itu seperti digunakan Aquades. Contohnya itu adalah 1 gram gula dalam 1000 mili air. Nah, di mana solut itu adalah gula atau zat terlarutnya itu adalah gula dan solvennya itu atau pelarutnya adalah air, larutan gula dalam air. Kemudian larutan jenis yang kedua itu adalah solut atau zat terlarut yang dimana jumlahnya itu biasanya lebih sedikit dibandingkan dengan si solvent atau si pelarutnya. Kemudian ada juga berbagai jenis konsentrasi larutan. Yang pertama itu adalah persentase massa atau persen M per M, di mana persen massa ini menunjukkan suatu zat dalam 100 gram pelarutnya. Nah, secara sistematis, persen massa ini dirumuskan persen zat terlarut sama dengan massa zat terlarut per massa larutan dikali 100%. Atau bisa juga untuk mencari persen zat pelarutnya itu adalah massa zat pelarut per massa larutan dikali 100%. Kemudian ada yang kedua yaitu persen volume, yaitu persen V per V, di mana persen volume ini menunjukkan satuan yang volume suatu zatnya dalam 100 mili larutan. Dengan rumusnya yaitu persen volume zat terlarut sama dengan volume zat terlarut per volume larutan dikali 100%. Kemudian jenis konsentrasi larutan yang lainnya itu adalah fraksi mol atau dilambangkan dengan X, di mana fraksi mol ini merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan perbandingan antara konsentrasi mol zat terlarut atau pelarut terhadap larutannya. Nah,
pada fraksi mol ini itu ada rumusnya Xe sama dengan NT per NT tambah NP, atau bisa juga untuk mencari XP-nya itu adalah dibalik NP per NT ditambah NP, di mana XP ini adalah fraksi mol milik dari zat larut, sedangkan XP itu adalah fraksi mol milik si pelarutnya. Kemudian ada juga beberapa jenis konsentrasi larutan yang lainnya, yaitu adalah molaritas atau dilambangkan dengan M besar. Molaritas ini sendiri membahas masalah molaritas tidak akan lepas dari besaran bernama mol. Jadi kaitannya molaritas ini sangat erat dengan mol, karena molaritas merupakan satuan konsentrasi yang menunjukkan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Kemudian yang selanjutnya itu adalah molalitas. Nah, pastikan mirip-mirip nih antara molalitas dengan molaritas. Tapi perbedaannya itu adalah molaritas dilambangkan dengan M besar, sedangkan molalitas dilambangkan dengan M kecil. Nah, molalitas ini sendiri merupakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Rumusnya itu M sama dengan gram per mr dikali 1000 per P. Atau juga dengan cara lain yaitu M sama dengan persen T per mr dikali 1000 per persen P. Selanjutnya itu adalah campuran larutan sejenis, di mana campuran larutan sejenis ini memiliki rumus Pc dikali Mc sama dengan sigma V volume dikali dengan molaritas. Biasanya itu molaritas 1 lebih kecil dari Mc dan Mc lebih kecil dari M2. Selanjutnya juga ada pengenceran. Nah, pengenceran ini dilakukan biasanya itu karena larutan yang kita buat itu terlalu pekat, seperti pada HCl. HCl itu kan ada HCl pekat. Nah, jadi dia dilakukan pengenceran, di mana pengenceran ini untuk mengurangi tingkat kepekatan suatu larutan. Bisa melakukannya dengan menambahkan air, di mana metode ini dikenal sebagai pengenceran. Larutan yang diencerkan ini jelas mengalami perubahan konsentrasi dan volume. Biasanya volumenya itu lebih bertambah banyak setelah dilakukan pengenceran. Juga jumlah mol larutannya tapi tidak berubah tetap. Jadi yang berubah itu hanya nilai konsentrasi dan volume dari zat yang kita encerkan. Rumusnya itu M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Jika diketahui molaritas dari suatu zat yang kita encerkan. Selanjutnya itu adalah pembuatan larutan. Nah, nanti akan ditayangkan sebuah video percobaan mengenai pembuatan larutan.
Jadi pembuatan larutan ini biasanya itu adalah bisa juga larutan yang dari benar-benar larutan tapi diencerkan, dan ada juga yang dari berupa padatan seperti NaOH. Nah, NaOH itu kan dalam bentuk padatan dibuat larutan dengan menambahkan Aquades. Di sini pembuatan larutan itu dari yang padatan. Pertama ditimbang dulu sampel yang akan kita larutkan, kemudian dilarutkan dalam parut tertentu. Contohnya itu adalah berapa molaritas larutan yang mengandung 4 gram NaOH dalam 250 ml larutan. Nah, jadi di sini caranya itu sudah diketahui masanya yaitu 4 gram. Terus kita bagi dengan MR dari si NaOH, baru kita kali 1000 per volumenya yaitu 250 ml. Maka molaritasnya adalah 0,4 molaritas. Kemudian pembuatan larutan yang dari cairan. Nah, di sini ada hitung konsentrasi larutan pekat. Nah, ini bisa digunakan tadi rumus pengenceran. Biasanya pembuatan larutan yang berasal dari cairan ini itu hanya ditambahkan oleh Aquades karena dia tuh udah dalam bentuk cairan atau bentuk larutan tetapi terlalu pekat. Contohnya itu adalah hitung molaritas H2SO4 dalam larutan yang dibuat dengan mengencerkan H2SO4 dalam larutan, di mana Rho-nya itu adalah 2,5 gram per mili, persennya 98%, MR-nya 98. Ini adalah cara-cara untuk menghitung dilakukannya pengenceran dari pembuatan larutan yang berasal dari cairan. Nah, itu saja untuk penjelasan materi mengenai konsentrasi larutan. Sebelum kita memasuki ke nonton video, kan sudah dibagi kelompok. Ada kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, jadi nanti itu adalah tugasnya kalian menonton video, habis itu menyampaikan apa yang kalian dapat dari hasil menonton video, kemudian disimpulkan. Bentar.
Suaranya nggak ada ya, Dek? Nggak ada, Kak. Nggak ada, Kak. Buat yaitu 1M, 0,5M, 0,1M, 0,05M, dan 0,01M. Berikut adalah contoh perhitungan untuk larutan Na2CO3 1M dan larutan CaCl2 1M dengan menggunakan rumus molaritas. Silakan teman-teman lanjutkan untuk perhitungan larutan Na2CO3 dan CaCl2 pada konsentrasi yang telah ditentukan. Setelah teman-teman mendapatkan massa dari hasil perhitungan, kemudian masing-masing zat tersebut ditimbang dengan menggunakan neraca analitik. Setelah selesai ditimbang, kemudian zat tersebut dilarutkan dalam labu ukur dengan menggunakan aquades sebanyak 100 ml. Jangan lupa untuk mengaduk terlebih dahulu larutan tersebut untuk melihat zatnya larut sempurna. Setelah larut sempurna, kemudian ditambahkan aquades. Sebelum tanda batas 100 ml, leher tabung disekat terlebih dahulu menggunakan tisu atau kertas saring. Kemudian larutan tersebut ditera hingga tanda batas menggunakan aquades.
Kemudian labu takar ditutup dan dihomogenkan. Dilakukan prosedur yang sama untuk pembuatan larutan dengan konsentrasi selanjutnya. Untuk prosedur kerja, silakan teman-teman buat dalam bentuk diagram alir. Untuk data pengamatan, silakan teman-teman lampirkan data perhitungan pembuatan larutan menggunakan rumus molaritas dan perhitungan menggunakan rumus pengenceran. Contohnya sebagai berikut. Berikut adalah poin pembahasan pada praktikum kali ini. Terima kasih telah menonton video praktikum pada hari ini. Nah, tadi kan sudah lihat video percobaan mengenai pembuatan larutan yang berasal dari padatan, yaitu ada pembuatan kalsium klorida dan natrium karbonat. Selanjutnya, kepada kelompok 1, dipersilakan untuk menyampaikan apa hasil dari yang kalian lihat atau kalian tonton tadi mengenai prosedur dan perhitungan mengenai pembuatan larutan dari padatan. Kepada kelompok 1 dipersilakan. Baik, penyampaian hasil menonton video tadi. Alat, bahan, dan prosedurnya. Yang pertama, alat dan bahan, yaitu 1. Labu ukur, yang kedua corong, yang ketiga kaca arloji, yang keempat batang pengadut, yang kelima botol semprot. Bahannya 1. Natrium karbonat dan yang kedua aquades. Prosedur kerjanya yaitu setelah didapatkan massa dari perhitungan, kemudian zat ditimbang menggunakan neraca analitik. Setelah ditimbang, zat dilarutkan dengan menggunakan labu ukur dan ditambahkan aquades sebanyak 100 ml. Kemudian diaduk hingga zat larut sempurna dengan aquades. Setelah larut, ditambahkan kembali dengan aquades.
Sebelum volume mencapai 100 mili, leher tabung disekat terlebih dahulu menggunakan tisu atau kertas saring. Kemudian larutan tersebut ditera hingga tanda batas dengan menggunakan aquades. Kemudian labu ukur ditutup dan dihomogenkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan sama teman saya. Pada Lara akan saya persilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan, yaitu prinsip pembuatan larutan. Sistem homogen yang mengandung dua atau lebih zat disebut dengan larutan. Zat terlarut dan pelarut adalah istilah yang sering dipakai dalam pembahasan larutan. Komponen utama larutan disebut zat terlarut. Pelarut dipandang sebagai media bagi zat terlarut. Pelarut dipandang sebagai media bagi zat terlarut. Secara umum, zat yang bagiannya lebih besar di dalam larutan disebut sebagai pelarut, sedangkan zat yang bagiannya lebih sedikit disebut zat terlarut. Larutan yang mengandung air selalu dinyatakan air sebagai pelarut, walaupun bagiannya dalam larutan itu sangat kecil. Pada dasarnya, larutan dengan konsentrasi tertentu dapat dibuat dari kristalnya. Dari larutan yang lebih besar konsentrasinya dan dari larutan pekat. Prinsip pembuatan larutan dari kristalnya adalah penimbangan dan pelarutan. Di laboratorium, larutan yang sering digunakan pada umumnya larutan yang encer. Larutan ini dapat dibuat dengan mengencerkan larutan yang konsentrasinya lebih besar, yang disebut larutan induk. Prinsip pembuatannya adalah pengenceran sejumlah tertentu volume larutan induk. Pada pengenceran, perlu dipahami bahwa jumlah mol zat sebelum pengenceran selalu sama dengan jumlah mol zat setelah pengenceran. Dalam cairan dan padatan, molekul-molekul sering terikat akibat adanya tarik-menarik antar molekul. Gaya ini juga memiliki peranan penting dalam pembuatan larutan. Biar suatu zat atau zat terlarut larut dalam zat lainnya atau pelarut. Partikel zat terlarut akan menyebar ke seluruh pelarut. Partikel zat ini menempati posisi yang biasanya ditempati oleh molekul pelarut. Kemudian, partikel zat terlarut menggantikan posisi pelarut bergantung pada kekuatan relatif dari tiga jenis interaksi, yaitu interaksi pelarut-pelarut, interaksi zat terlarut, interaksi pelarut-zat terlarut.
Dilanjutkan oleh Melana. Baik, terima kasih Lara. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu 1. Pembuatan larutan dengan kemolaran tertentu zat terlarut dari kristal atau zat padat natrium karbonat dapat dilakukan dengan prinsip penimbangan dan pelarutan atau pengenceran dengan terlebih dahulu menghitung massa dari kristal atau zat padat natrium karbonat tersebut. Yang kedua, pembuatan larutan dengan kemolaran tertentu, zat terlarut dari larutan yang lebih besar konsentrasinya dapat dilakukan dengan mengencerkan larutan yang lebih besar konsentrasinya menjadi larutan yang lebih rendah konsentrasinya dengan menggunakan Aquades dengan terlebih dahulu menghitung volume yang digunakan. Baik, itulah kesimpulan dari kelompok 1. Terima kasih. Oke, itu tadilah penjelasan yang didapatkan oleh kelompok 1 dari hasil menonton video mengenai percobaan pembuatan larutan dari padatan. Selanjutnya kepada kelompok 2 dipersilahkan untuk menyampaikan hasil dari menonton video mengenai percobaan pembuatan larutan dari padatan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang kami lihat dari dalam video. Penyampaian hasil menonton video, alat dan bahan. Yang pertama adalah buku ukur, kedua corong, ketiga kaca arloji, keempat batang pengaduk, kelima botol semprot. Bahannya pertama kalsium klorida, kedua Aquades. Prosedur kerja, setelah didapatkan massa dari perhitungan, kemudian zat ditimbang menggunakan neraca analitik. Setelah ditimbang, zat dilarutkan dengan menggunakan labu ukur dan ditambahkan Aquades sebanyak 100 ml. Kemudian diaduk hingga zat larut sempurna dengan Aquades. Setelah larut, ditambahkan kembali dengan Aquades. Sebelum volume mencapai 100 ml, leher tabung disekat terlebih dahulu menggunakan tisu atau kertas saring. Kemudian,
Larutan tersebut ditera hingga tanda batas dengan menggunakan Aquades. Kemudian labu ukur ditutup dan dihomogenkan. Kelarutan zat. Kelarutan atau solubilitas adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu. Zat tersebut atau solut untuk larut dalam suatu pelarut atau solvent. Kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Larutan hasil disebut larutan jenuh. Zat-zat tertentu dapat larut dengan perbandingan apapun terhadap suatu pelarut. Contohnya adalah etanol di dalam air. Sifat ini lebih dalam bahasa Inggris lebih tepatnya disebut miscible. Pelarut umumnya merupakan suatu cairan yang dapat berupa zat murni atau pencampuran. Zat yang terlarut dapat berupa gas, cairan lain, atau padat. Kelarutan bervariasi, dari selalu larut seperti etanol dalam air hingga sulit terlarut seperti perak klorida dalam air. Istilah tak larut atau insoluble sering diterapkan pada senyawa yang sulit larut. Walaupun sebenarnya hanya ada yang sangat sedikit kasus yang benar-benar tidak ada bahan yang terlarut. Dalam beberapa kondisi, titik kesetimbangan kelarutan dapat dilampaui untuk menghasilkan suatu larutan yang disebut lewat jenuh atau supersaturated yang metastabil. Dalam kondisi tertentu, kesetimbangan kelarutan dapat terlampaui hingga menghasilkan apa yang disebut sebagai larutan supersaturasi yang bersifat metastabil. Metastabilitas kristal dapat pula mengarah pada perbedaan yang terlihat dalam jumlah zat kimia yang terlarut bergantung pada bentuk atau ukuran partikel kristalin. Suatu larutan supersaturasi secara umum mengkristal ketika bibit kristal muncul dan kesetimbangan secara tepat terjadi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Natasha Wulandari. Kepadanya dipersilahkan. Maaf, mungkin Kak Nanesnya lagi terkendala jaringan. Saya lanjut.
Kesimpulan yang kami dapatkan dalam percobaan fakta dalam buat larutan kalsium klorida, yaitu terjadinya kesalahan atau kurang telitian dalam pengukuran menggunakan neraca analitik. Tetapi tersebut juga dapat lagi atau masalah ukur untuk menyimpan dasinya atau penggunaan percobaan. Namun, kesalahan tersebut karena kedisiplinan dalam kerja tersebut akibatnya kurang yang dalam pengamatan yang dilakukan. Baiklah, itulah hasil dari kelompok 2. Terima kasih, saya kembalikan ke Kasih. Oke, baiklah. Terima kasih kepada kelompok 1 dan kelompok 2 atas penyampaian apa yang didapat dari hasil menonton video. Nah, tadi kan dalam video tersebut ada perhitungan mengenai penentuan molaritas dan juga pengenceran. Itu Ibu jadikan tugas untuk dikerjakan dan dikumpulkan di Google Classroom. Mengenai materi konsentrasi larutan, di sini akan dibacakan terlebih dahulu atau diulang mengenai kesimpulan dari hasil yang didapat pada pembelajaran kita hari ini. Di mana pada pembuatan larutan ini yang pertama, jika kita menggunakan larutan tersebut dari padatan, maka yang pertama kita lakukan adalah penimbangan sampel yang akan kita gunakan. Itu dengan rumus molaritas tadi, jika diketahui molaritas yang diinginkan. Misalkan nih, molaritas yang kita inginkan adalah 1 molar. Tapi kita nggak tahu berapa gram yang kita butuhkan, maka kita harus terlebih dahulu menghitung massa yang akan kita gunakan dari sampel tersebut dengan rumus molaritas yang tadi telah dijelaskan. Kemudian, pembuatan larutan ini sendiri tergantung dengan kemolaran tertentu zat terlarut dari kristal. Biasanya itu yang berbentuk kristalinan dari padatan seperti kristal NaOH. Nah, di mana kristal ini dalam bentuk zat padat, yaitu juga ada natrium karbonat, dapat dilakukan dengan prinsip penimbangan dan larutan atau pengenceran dengan terlebih dahulu menghitung massa dari kristal zat padat natrium karbonat atau zat-zat yang akan kita buat larutannya. Kemudian pembuatan larutan dengan kemolaran tertentu zat terlarut dari larutan yang lebih besar, konsentrasinya dapat dilakukan dengan mengencerkan larutan yang lebih besar. Ini tadi seperti HCl, H2SO4 merupakan larutan-larutan yang pekat. Ini biasanya larutan yang berasal dari larutan, maka dilakukan pengenceran dengan rumus tadi V1M1 sama dengan V2M2. Kemudian ada juga tadi yang ditangkap dari video percobaan yang ditayangkan bahwa tidak selamanya dalam pembuatan larutan ini selalu berjalan lancar. Kadang juga ada faktor-faktor kesalahan yang dimana dalam pembuatan larutan ini, misalnya kesalahan kita dalam mengukur volume aqueous yang kita gunakan, atau bisa
salah dalam melakukan perbandingan, misalkan perbandingan antara zat kristal dengan larutan atau pelarut yang akan kita gunakan. Nah, faktor kesalahan ini dalam pembuatan larutan yang tadi, kalsium klorida, yaitu terjadinya kesalahan atau kurang ketelitian dalam pengukuran menggunakan neraca analitik. Kadang juga kita lupa untuk melakukan kalibrasi terhadap neraca analitik, sehingga massa dari zat yang kita timbang itu tidak sesuai dengan hasil perhitungan kita. Tetapi pengukuran tersebut juga terdapat lagi kendala atau masalah, yaitu misalnya kurangnya ketersediaan botol zat setelah dilakukan penimbangan untuk menyimpan larutan dan kurang bersihnya keadaan botol saat dipergunakan untuk percobaan. Namun, kesalahan tersebut terjadi karena kurangnya kedisiplinan dalam bekerja dari praktikan. Nah, kendala tersebut akibat kurangnya ketelitian dalam perlakuan, percobaan, dan kurang perhatian dalam pengamatan yang dilakukan. Terkadang, kita sebagai praktikan kan merasa ingin terburu-buru. Jadi kita lupa mengkalibrasi sehingga zat yang akan kita timbang itu biasanya tidak sesuai dengan hasil perhitungan. Nah, jadi untuk materi konsentrasi larutan ini sangat digunakan untuk dalam membuat larutan, karena dalam membuat larutan tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu molaritas yang kita inginkan, seperti molaritas 1 M atau molaritas 0,5 M dalam membuat larutan dari padatan maupun dari cairan. Tapi biasanya dari cairan ini lebih menggunakan pengenceran karena dia itu terlalu pekat. Nah, saya rasa cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini mengenai materi konsentrasi larutan. Nah, semoga apa yang disampaikan dapat diterima dan dapat dimengerti. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.